Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik bukan? Ya, semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Nah, perkenalkan, nama saya Rizka Mulyasari dengan NPM 0371171049 kelas 7B dari Universitas Pakuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan mengenai inovasi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuyun Elizabeth Patras, MPD. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa dalam pendidikan perlu adanya inovasi pendidikan. Hal ini karena dengan adanya inovasi pendidikan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia dapat terus berjalan seiringan dengan perkembangan zaman. Nah, apakah kita pernah melihat permasalahan seperti ini? Ya, tentu saja permasalahan seperti yang tadi kita sudah lihat itu tidak asing lagi bagi kita. Mengapa demikian? Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama untuk menyimak video ini ya. Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu innovation, yang artinya pembaharuan. Inovasi kadang-kadang disebut sebagai kata penemuan. Kata penemuan sering juga diterjemahkan menjadi arti discovery dan invention. Discovery merupakan suatu penemuan sesuatu yang sebelumnya sudah ada, namun tidak diketahui oleh banyak orang, seperti contohnya benua Amerika. Selanjutnya, invention atau invensi adalah suatu penemuan sesuatu yang sebelumnya benar-benar tidak ada, atau merupakan hasil kreasi manusia. Contohnya seperti teori pendidikan dan teori pembelajaran. Kata inovasi sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hasil oleh seseorang atau individu dan kelompok masyarakat, baik itu hasil invensi atau discovery. Nah, membahas mengenai inovasi tidak akan lepas dari kata modernisasi. Kenapa demikian? Karena keduanya merupakan perubahan sosial. Hanya saja perbedaannya terdapat pada penekanan ciri kata tersebut. Jika inovasi menekankan pada suatu hal yang baru yang dirasakan oleh seseorang individu atau kelompok masyarakat, sedangkan modernisasi adalah menekankan pada suatu dari tradisional ke modern atau dari yang sebelumnya belum maju ke yang sudah maju. Nah, lalu apa itu inovasi pendidikan? Definisi dari pendidikan itu sendiri yaitu suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Lalu, inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati oleh seseorang individu dan kelompok masyarakat, baik berupa hasil invensi maupun discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memecahkan masalah-masalah pendidikan. Contoh inovasi pendidikan yaitu pengembangan personalia, seperti mengadakan pelatihan untuk tenaga kependidikan, yaitu PTG. Yang kedua, fasilitas fisik, seperti melengkapi sarana dan prasarana di sekolah. Lalu ketiga, yaitu strategi. Lalu selanjutnya, inovasi pendidikan memiliki karakteristik. Menurut Everett M. Rogers, inovasi pendidikan memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama, keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya berdasarkan nilai ekonominya, faktor status sosialnya, kesenangan, dan kepuasan. Kedua itu kompatibilitas, yaitu derajat di mana suatu inovasi dapat diterima oleh masyarakatnya apabila sesuai dengan nilai dan norma-norma di lingkungan tersebut. Seperti contohnya ketentuan membeli baju seragam setiap pergantian semester di lingkungan sekolah yang ekonominya rendah, maka akan sulit inovasi tersebut diterapkan dalam lingkungan tersebut karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Yang ketiga yaitu kompleksibilitas
atau kerumitan, yaitu tingkat kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi tersebut bagi penerima. Apabila inovasi tersebut mudah digunakan dan mudah dipahami, maka makin cepat inovasi tersebut diterapkan. Begitupun sebaliknya. Contohnya seperti masyarakat di perdesaan tidak mengetahui bahwa teori COVID-19 yang bisa menyebar melalui udara. Maka dari program penyuluhan kesehatan menyarankan untuk memakai masker. Tentu saja itu mudah dilakukan. Yang keempat itu triabilitas atau kemampuan untuk diuji. Jadi suatu inovasi dapat diterima oleh penerimanya apabila inovasi tersebut sudah dicoba terlebih dahulu. Seperti contohnya dalam kegiatan pembelajaran, guru membuat media pembelajaran, maka dicoba terlebih dahulu. Apabila mudah dicoba, maka media pembelajaran tersebut dapat diterima oleh penerimanya. Lalu yang kelima yaitu observasi, kemampuan yang diamati. Jadi pada inovasi ini mudah tidaknya inovasi tersebut diamati. Apabila suatu inovasi mudah diamati, maka makin cepat pula diterimanya. Pada saat ini perkembangan zaman semakin hari semakin meningkat. Lalu, inovasi pendidikan memiliki beberapa tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Yang pertama, sumber daya manusia yang cerdas dan unggul. Lalu yang kedua, keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap keinginan pendidikan yang bermutu. Nah, pendidikan bermutu itu merupakan suatu hal yang diharapkan oleh semua orang untuk meningkatkan kemampuan agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Tentu saja itu menjadi tantangan pendidikan. Mengapa demikian? Karena semakin majunya perkembangan zaman, maka inovasi baru akan terus bermunculan. Oleh karena itu, setiap sekolah harus melengkapi sarana dan prasarananya agar peserta didik dapat terus meningkatkan potensi dalam dirinya. Yang keempat yaitu kemajuan iptek. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, sedang mengalami situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran diadakan secara langsung atau tatap muka dengan peserta didik. Nah, oleh karena itu, adanya kemajuan iptek membantu pendidikan dengan menciptakan pembelajaran jarak jauh yang dapat dilaksanakan melalui beberapa sosial media seperti WhatsApp, e-learning, Zoom, Google Meet, dan masih banyak lagi, sehingga pembelajaran dapat terus berlangsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kelima yaitu kurikulum. Mengapa kurikulum menjadi tantangan inovasi pendidikan? Karena pembuatan kurikulum harus terus diseimbangi dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan juga dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, oleh karena itu pembuatan kurikulum harus sangat diperhatikan dan menjadi tantangan bagi sistem pendidikan. Lalu tantangan selanjutnya yaitu yang keenam, pembelajaran. Seperti contohnya dalam kegiatan pembelajaran, para guru diminta untuk menggunakan model, metode, strategi yang berpusat pada anak sehingga tidak monoton dalam pembelajaran. Selanjutnya mengenai fungsi dari inovasi pendidikan itu sendiri. Nah, fungsi dari inovasi pendidikan itu sendiri yakni berfungsi pada saat menghadapi persoalan umum dan persoalan sistem pendidikan. Persoalan umum diantaranya seperti pada saat bertambahnya penduduk harus disertai dengan kualitas penduduk itu sendiri. Lalu berkembangnya ilmu pengetahuan dapat meningkatkan inovasi baru dalam pendidikan. Selanjutnya dalam pembelajaran di kelas, guru dapat menggunakan media agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sehingga guru mudah menjelaskan dan juga peserta didik dapat berperan aktif dan tidak monoton dalam pembelajaran. Kedua, yaitu pada saat menghadapi persoalan sistem pendidikan. Seperti apa? Yaitu seperti kurikulum yang masih ambigu karena terlalu cepat dalam proses pergantiannya. Contohnya dari kurikulum 2006 ke 2013 tentu saja membutuhkan penyesuaian dan kebutuhan yang ekstra. Selanjutnya yaitu budaya literasi di Indonesia yang masih rendah serta konsepsi dan praktik pendidikan yang belum maksimal. Lalu selanjutnya yaitu keunggulan dari inovasi pendidikan. Di proses pendidikan itu sendiri dapat menciptakan perbaikan, lalu sebagai alat atau cara baru yang digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan.
Kemudian meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Bagi siswa sendiri, keunggulan dari inovasi pendidikan yaitu dapat meningkatkan kegemaran belajar siswa sendiri. Bagi siswa sendiri, keunggulan dari inovasi pendidikan yaitu menambah kreativitas dan kegemaran belajar dari siswa tersebut. Lalu menghadirkan pendidikan yang mudah dicerna dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, bagi guru, keunggulan dari inovasi pendidikan yaitu dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam melaksanakan pendidikan dengan melakukan pelatihan, menerapkan model, metode, strategi yang tepat, dan membuat media pembelajaran juga. Lalu bagi pemerintah, dengan adanya inovasi pendidikan di Indonesia dapat lebih maju sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lainnya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kualitas dan kemampuan diri kita sendiri agar semakin berkembangnya zaman. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kualitas dan kemampuan diri kita sendiri. Karena semakin berkembangnya zaman, maka semakin bermunculan inovasi baru. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kualitas dan kemampuan diri kita sendiri. Karena semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak bermunculan inovasi-inovasi baru. Sehingga apabila kita menerapkan inovasi pendidikan dalam pendidikan itu sendiri, maka dapat memecahkan permasalahan-permasalahan pendidikan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah inovasi pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.